Halo anak-anak, apa kabar? Selamat datang di video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang pembahasan tugas persamaan trigonometri bagian yang kedua. Selamat menyaksikan. Soal nomor 1, sin 3x sama dengan min 1/2 akar 2 untuk nol lebih kecil atau sama dengan x dan x lebih kecil atau sama dengan pi. Yang ditanyakan, berapakah himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri ini? Jawaban: langkah pertama, kita tulis kembali persamaan trigonometri dari soal, yaitu sin 3x sama dengan min 1/2 akar 2. Setelah itu kita ubah ruas kanan, yaitu min 1/2 akar 2 ini ke dalam bentuk sinus. Berarti sin 3x sama dengan negatif sin berapa yang menghasilkan 1/2 akar 2. Berapa sudutnya kalau dalam derajat? Ada yang tahu? Ya betul, 45 derajat. Sekarang kita ubah kembali negatif sin 45 derajat ini menjadi sin dalam kurung min 45 derajat. Jadi ini bentuk penulisan yang lain dari negatif sin 45 derajat. Sekarang kita ubah 45 derajat ini ke dalam bentuk pi radian. Caranya, 45 derajat itu sama dengan 45 dikali 1 derajat. Nah, 1 derajat itu nilainya sama dengan pi per 180. Ini sama dengan 45 dibagi 180 dikali pi. Kita sederhanakan, 45 per 180 sama-sama dibagi 45, hasilnya 1/4. Kemudian dikali pi menjadi 1/4 pi. Berarti kita bisa tulis sin 3x sama dengan sin dalam kurung min 1/4 pi. Setelah itu, karena di sini sudah sama ruas kiri dan ruas kanan, maka selanjutnya kita peroleh 3x1 sama dengan min 1/4 pi ditambah k dikali 2pi, atau 3x2 sama dengan min 1/4 pi, bukan min 1/4 pi kalau x2 nya, kalau persamaan sinus itu ada pi nya dikurang theta, jadi pi dikurang theta. Theta nya di sini langsung saja kita ganti min 1/4 pi, berarti dalam kurung min 1/4 pi ditambah k dikali 2pi. Kita bereskan dulu untuk yang 3x2 ini. Berarti 3x2 sama dengan pi dikurang dalam kurung negatif 1/4 pi, min ketemu min kan jadi positif, jadi min tambah 1/4 pi ditambah k dikali 2pi. Selanjutnya kita peroleh 3x2 sama dengan dalam kurung, nah pi ini jadikan bentuk pecahan karena kita tidak bisa
menjumlahkan pecahan ini karena berbeda penyebut. Di sini penyebutnya adalah 4. Kita tulis saja langsung penyebutnya 4. Kemudian sekarang kita pikirkan pembilangnya. 4 dikali pi berapa? 4 pi. Kemudian ditambah 1. 1 dikali pi ya pi. Menutup kurung ditambah k dikali 2pi. Kemudian kita peroleh 3x2 sama dengan 4pi tambah pi kan 5pi per 4 ditambah k dikali 2pi. Jadi 3x2 sama dengan 5 per 4pi ditambah k dikali 2pi. Kemudian kita langsung saja ubah dalam bentuk x2. x2 sama dengan 5 per 4pi ditambah k dikali 2pi dibagi 3 semua. Ini hasilnya 5 per 4pi dibagi 3 ya, berarti 5 per 12pi ditambah k dikali 2 per 3pi. Jadi x2 nya itu saya tulis ulang biar lebih simpel, sama dengan 5 per 12pi ditambah k dikali 2 per 3pi. Seperti itu. Biar menarik kita kasih kotak saja ini, biar tidak lupa ya x2 nya. Kemudian x1 nya kita cari dulu. Berarti x1 di sini sama dengan min 1/4pi ditambah k dikali 2pi dibagi 3. Kita peroleh x1 sama dengan min 1/4pi dibagi 3 berarti min 1/12pi ditambah k dikali 2 per 3pi. Kemudian kita kasih kotak biar kita tidak lupa. Sekarang kita mulai menentukan nilai-nilai x1 dengan memasukkan nilai k. Kita mulai dari yang pertama, kotak pertama x1. Untuk k sama dengan 0, maka x1 sama dengan min 1/12pi. Ada minin. Min 1/12pi ditambah 0 dikali 2 per 3pi. Hasilnya min 1/12pi ditambah 0. Hasil akhir x1 sama dengan min 1/12pi. Apakah ini memenuhi batas interval dari x? Batas intervalnya kan dari 0 sampai pi, sementara yang kita dapatkan itu dalam bentuk negatif. Nah, ini tentu tidak memenuhi karena berada di luar interval dari x. Kita tulis tidak memenuhi. Kemudian kita lanjut lagi cari nilai x1 yang lain. Sekarang kita masukkan untuk k sama dengan 1. Maka x1 sama dengan min 1/12pi ditambah 1 dikali 2 per 3pi. Kita
peroleh X1 sama dengan min 1/12 pi tambah 2/3 pi. Di sini kita samakan dulu penyebutnya. Penyebutnya dibagi 12. Di sini tetap kita tulis negatif 1 pi ditambah, nah ini kan kita sudah samakan penyebut 12. Kira-kira 3 kali berapa supaya 12? Ya betul, 4 ya. 3 kali 4 kan 12. Berarti karena di bagian bawah ini 3 ini kita kalikan dengan 4, maka di bagian atas yang pembilang ini kita kalikan juga dengan 4. Berarti 2 kali 4 8 8 pi. Nah berarti sekarang kita bisa langsung jumlahkan. Min 1 pi tambah 8 pi berapa? Ya betul, jawabannya 7/12 pi. Apakah ini masuk dalam batas interval X dari 0 sampai dengan pi? Ya tentu masuk ya. Jadi ini memenuhi. Selanjutnya kita cari lagi yang lain. Jangan sampai masih ada nilai X1 yang memenuhi. Sekarang kita coba untuk K sama dengan 2. Maka X1 sama dengan min 1/12 pi ditambah 2 dikali 2/3 pi. Kita peroleh X1 sama dengan min 1/12 pi ditambah 4/3 pi. Maka X1 sama dengan, kita samakan dulu penyebutnya, per 12 dengan min 1 pi ditambah, nah ini kan penyebutnya 12, 3 dikali berapa supaya 12? 4 kan, berarti bilangan penyebut juga, bilangan pembilang juga yang di atas itu dikali dengan 4, berarti 16. Berarti min 1 pi tambah 16 pi. Berarti X1 nya 15/12 pi. Nah ini kalau 15 bagi 12 ini kan sudah lebih dari 1 pi kan, lewat dari nilai pi, berarti ini sudah tidak memenuhi. Nah, untuk nilai X1 cukup sampai di situ. Sekarang kita beralih mencari nilai X2. Kita buat garis dulu. Bikin garis pembatas. Sekarang kita cari nilai-nilai X2. Untuk K sama dengan 0, maka X2 sama dengan 5/12 pi ditambah 0 dikali 2/3 pi. Maka X2 sama dengan 5/12 pi tambah 0. X2 sama dengan 5/12 pi. Apakah 5/12 pi itu memenuhi? Ya, jawabannya memenuhi ya. Karena berada di dalam interval X dari 0 sampai pi. Kita lanjut lagi cari nilai X2 yang lain.
untuk K sama dengan 1, maka X2 sama dengan 5/12 Pi ditambah 1 dikali 2/3 Pi. Kita peroleh X2 sama dengan 5/12 Pi tambah 2/3 Pi, sehingga X2 sama dengan, samakan penyebutnya per 12 semua. Kita tulis pembilang 5 Pi, kemudian ditambah, ini kan 3 tadi kita ubah jadi 12 karena dikali 4 penyebutnya, maka pembilangnya, bilangan yang di atas 3 ini kita kali juga 4, 2 kali 4 8 Pi, berarti X2 sama dengan 13/12 Pi. 13/12 ini kan sudah 1 koma ya, 1, sekian Pi ya, berarti ini sudah lebih dari nilai 1 Pi, berarti ini tidak memenuhi. Nah, jadi anak-anak, karena kita sudah mendapatkan nilai-nilai X1 dan X2 nya, sekarang kita simpulkan himpunan penyelesaian dari soal. Jadi kita tulis himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri sin 3x sama dengan min 1/2 akar 2 untuk batas interval dari 0 sampai dengan Pi. Jadi X nya, batas intervalnya dari 0 sampai dengan Pi adalah, kita buat kurung kurawal, kemudian kita lihat nilai X1 dan X2 yang memenuhi, antara lain ada 7/12 Pi, kemudian ada lagi 5/12 Pi, 5/12 Pi. Jadi itulah anak-anak jawaban untuk soal nomor 1. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Silakan kalian cek jawaban kalian. Apabila masih ada yang salah, silakan diperbaiki dan terus berlatih. Soal nomor 2. Cos dalam kurung 2x dikurang pi per 3 sama dengan 1/2 untuk batas interval dari X 0 lebih kecil atau sama dengan X dan X lebih kecil atau sama dengan 2pi. Yang ditanyakan, berapakah himpunan penyelesaiannya? Kita jawab.
kita tulis kembali persamaan trigonometri dari soal tersebut, yaitu cos dalam kurung 2x dikurang pi per 3 sama dengan 1/2. Kemudian di ruas kanan ini kita jadikan cos. Kita tulis cos dalam kurung 2x kurang pi per 3 sama dengan cos sudut berapa kira-kira yang hasilnya 1/2. Cos 60 ya. Jadi ini cos 60 derajat. Sekarang kita ubah dulu 60 derajat ke dalam bentuk pi. Seperti yang sudah pernah saya contohkan. Caranya itu 60 derajat sama dengan 60 dikali 1 derajat. Kita ubah dulu seperti ini. Setelah itu 1 derajatnya kita ubah menjadi pi per 180. Kemudian ini kita bisa tulis 60 per 180 dikali pi. Hasilnya ini kan sama-sama bisa dibagi 60 ya. 60 bagi 60 1 per 180 bagi 60 3, berarti 1/3 pi. Berarti ini bisa kita tulis cos dalam kurung 2x kurang pi per 3 tutup kurung sama dengan cos 1/3 pi. Kemudian karena ruas kiri dan ruas kanan sudah sama-sama cos, kita dapatkan 2x1 dikurang pi per 3 sama dengan 1/3 pi ditambah k dikali 2 pi, atau 2x2 sama dengan dikurang dulu dikurang pi per 3 sama dengan sama dengan negatif 1/3 pi ditambah k dikali 2 pi. Ingat konsep dari rumus persamaan kosinus. Cos x sama dengan cos theta, maka x1 nya kan theta ditambah k dikali 2 pi. X2, nah tetanya ada negatifnya, negatif theta ditambah k kali 2 pi. Di sini tetanya 1/3 pi, ini theta ini theta, ini juga theta, sama yang ini. Nah, kita sederhanakan sampai memperoleh bentuk x1 dan x2 nya. Kita sederhanakan mulai dari bentuk x1. Jadi 2x1 sama dengan pi per 3 nya kita pindahkan ke ruas kanan. Negatif pi per 3 pindah ruas, tanda negatif nanti berubah jadi tanda positif. Berarti 1/3 pi ditambah pi per 3 ditambah k dikali 2 pi, atau 2x2 sama dengan min 1/3 pi ditambah pi per 3 tambah k dikali 2 pi. Berarti 2x1 sama dengan, ini kan penyebutnya sudah sama-sama 3, kita tinggal jumlahkan saja pembilang dengan pembilang. Ini 1/3 pi ini kan sama saja dengan pi per 3, berarti pi tambah pi 2 pi, berarti 2 pi per 3 ditambah k dikali 2 pi. Kemudian x2 nya 2x2 sama dengan
ini negatif sepertiga pi sama saja negatif pi per 3 ditambah pi per 3, hasilnya 0 ditambah k dikali 2pi. Setelah itu kita pindahkan sekarang angka 2 yang ini sama yang ini ke ruas kanan, sehingga kita peroleh bentuk X1 menjadi 2pi per 3 ditambah k dikali 2pi dibagi 2, atau X2 sama dengan 0 ditambah k dikali 2pi dibagi 2. Maka X1 nya sama dengan 2pi per 3 dibagi 2, hasilnya 2pi per 6 ditambah k kali pi, karena 2 bagi 2 kan 1 ya, itu kita coret saja, ini kan sama bisa dicoret, jadi tinggal pi. Kemudian X2 nya 0 bagi 2 0 ditambah, ini coret lagi, ditambah k kali pi. Jadi ini bentuk X1 dan X2 nya sudah kita dapat. Kita kasih kotak lagi. Sekarang kita cari nilai-nilai X1 dan X2 dengan mensubstitusikan nilai K. Untuk K sama dengan 0, maka X1 sama dengan 2pi per 6 ditambah 0 dikali pi. Berarti X1 nya 2pi per 6 ini kan bisa disederhanakan menjadi sepertiga pi, ditambah 0 kali pi tetap 0. Kita peroleh X1 sama dengan sepertiga pi. Kemudian untuk X2 nya apabila kita masukkan nilai K sama dengan 0, maka kita peroleh X2 sama dengan 0 ditambah 0 pi. Hasilnya adalah 0. Lanjut lagi, kita cari, ini kita tentukan dulu memenuhi atau tidak. Kalau sepertiga pi, apakah masuk dalam interval 0 sampai 2pi? Ya, tentu ini masuk ya, jadi ini memenuhi. Kemudian untuk 0, nah ini karena di sini kan pada intervalnya ada tanda sama dengan, jadi X lebih besar atau sama dengan 0. Nah ini berarti 0 nya termasuk juga, berarti nilai X2 yang pertama 0 ini memenuhi. Kita tulis M. Sekarang lanjut lagi, kita cari nilai X1 dan X2 yang lain. Sekarang kita masukkan untuk nilai K sama dengan 1, maka X1 nya sama dengan 2pi per 6 ditambah 1 dikali pi. Kita dapatkan X1 sama dengan sepertiga pi ditambah pi. 1/3 pi tetap
atau kita samakan saja langsung penyebutnya. Penyebutnya 3, 1 tetap, 1 pi ditambah. Nah, ini kan penyebutnya sudah sama 3, kira-kira berapa pembilangnya kalau dibagi 3 hasilnya 1? Ya betul, jawabannya adalah 3, jadi 3 pi. Karena 3 pi bagi 3 kan hasilnya tetapi tidak mengurangi maknanya. Sekarang kita peroleh 1 pi tambah 3 pi ya, 4 pi per 3. Nah, ini apakah masih memenuhi 4 pi per 3 ini? Batasnya sampai 2 pi. 4 pi per 3 itu kan kira-kira hasilnya 1, ya, 1, sekian pi ya. Berarti ini masih memenuhi. Sekarang kita lanjutkan untuk mencari nilai X2. Untuk K sama dengan 1, maka X2 sama dengan 0 tambah 1 kali pi. Berarti X2 nya 0 tambah pi, hasilnya tetap pi. Ini masih memenuhi karena batasnya sampai 2 pi. Kita lanjut lagi. Untuk K sama dengan 2, maka X1 sama dengan 2 per 6 pi ditambah 2 pi. Kita peroleh X1 sama dengan 1/3 pi ditambah 2 pi sama dengan 1/3 pi. Kita samakan lagi penyebutnya. Penyebutnya 3, ini pi, itu 1 pi. Tambah 6 pi. 6 pi bagi 3 kan 2 pi. Jadi ini sama dengan 7 per 3 pi. Ini sudah lebih dari 2 pi. Ini tidak memenuhi. Dan kita lihat pada bagian X2 nya. Untuk K sama dengan 2, maka X2 sama dengan 0 tambah 2 pi. Kita dapatkan X2 sama dengan 2 pi. Ini termasuk ya, 2 pi termasuk karena batasnya sampai 2 pi. Jadi dia memenuhi. Untuk X1 kan sudah tidak memenuhi untuk nilai K sama dengan 2, tetapi pada X2 untuk nilai K sama dengan 2 masih memenuhi. Apakah perlu kita lanjutkan untuk K sama dengan 3? Tidak perlu ya, karena untuk K sama dengan 3 sudah pasti nilainya nanti 3 pi. Itu sudah lebih dari 2 pi, sudah pasti tidak memenuhi. Jadi kita nggak perlu cari lagi nilai X2 yang lain. Berarti sampai di sini kita sudah mendapatkan nilai-nilai X1 dan X2. Kita sudah dapat menjawab pertanyaan soal tadi. Jadi himpunan penyelesaian
dari persamaan trigonometri. Cos dalam kurung dua X kurang pi per 3 kurung sama dengan 1/2 untuk batas interval X 0 lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil sama 2pi adalah, kita lihat nilai X1 dan X2 yang memenuhi, antara lain ada 1/3, ada 0, kemudian ada 1/3 pi, kemudian 4/3 pi, pi dan 2 pi. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 anggota himpunan penyelesaiannya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi demikian anak-anak penjelasan untuk jawaban soal nomor 2. Kita bahas soal nomor 3. Soalnya adalah tan dalam kurung pi kurang X ditambah akar 3 sama dengan 0 untuk 0 lebih kecil atau sama dengan X, X lebih kecil atau sama dengan 2pi. Yang ditanya himpunan penyelesaian. Jawaban. Jadi kita tulis lagi samaannya, tan pi kurang X tambah akar 3 sama dengan 0. Selanjutnya kita pindahkan positif akar 3 ke ruas kanan menjadi 0 dikurang akar 3, karena tanda positif pada akar 3 di ruas kiri ketika kita pindahkan ke ruas kanan berubah menjadi tanda minus, kebalikan dari tanda plus. Kita peroleh tan dalam kurung pi kurang X sama dengan negatif akar 3. Selanjutnya kita ubah ruas kanan negatif akar 3 ini ke dalam bentuk tangen. Tan yang menghasilkan akar 3 adalah 60 derajat. Kemudian 60 derajat ini nantinya kita jadikan dalam bentuk pi radian. Tapi sebelum itu kita ubah dulu negatif tan 60 derajat ini bentuk penulisannya. Bentuk penulisannya yang lain adalah tan
dalam kurung negatif 60 derajat. 60 derajat ini sebelumnya sudah kita cari bagaimana caranya kita merubahnya menjadi bentuk pi radian. Hasilnya adalah pi per 3 kan, negatif pi per 3. Konsep dasar dari tan mungkin saya tuliskan kembali sebagai panduan. Rumusnya kan tan X sama dengan tan theta. Nantinya akan ada satu penyelesaian, yaitu X sama dengan X1 sama dengan theta ditambah K dikali pi. Ini konsepnya. Dari sini nanti kita peroleh pi dikurang X1 sama dengan min pi per 3 ditambah K dikali pi. Kemudian kita sederhanakan negatif X1 sama dengan nilai pi di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan, akan berubah tanda menjadi negatif min pi per 3 kurang pi tambah K dikali pi. Selanjutnya kita sederhanakan atau kita hitung min pi per 3 dikurang pi. Jadi karena ini pecahan, kita samakan dulu penyebutnya 3. Di atas tetap min pi. Di sini kita pikir angka berapa yang dibagi 3 hasilnya 1. Ya tentu 3, sehingga menjadi 3 pi. Kemudian ditambah K dikali pi. Kemudian kita peroleh negatif X1 sama dengan min pi dikurang 3 pi itu negatif 4 pi per 3 ditambah K dikali pi. Kemudian kita positifkan kedua ruas. Supaya X1 nya positif, kita kalikan negatif 1. Jadi kita peroleh X1 sama dengan ini dikali negatif jadi positif 4 pi per 3. Positif kali pi ini karena dikali negatif menjadi negatif kali pi. Jadi ini rumus X1 nya. Sekarang kita tentukan nilai-nilai X1 dengan cara memasukkan nilai-nilai K mulai dari 0. Untuk K sama dengan 0, maka X1 sama dengan 4 pi per 3 dikurang 0 dikali pi. Hasilnya 4 per 3 pi kurang 0. 0 dikali pi itu hasilnya 0. 4 per 3 pi dikurang 0 ya tetap 4 per 3 pi. Apakah ini memenuhi? Ya, ini memenuhi. Karena kan batas intervalnya sampai 2 pi. 4 per 3 itu kan kalau kita hitung 1, sekian pi kan, belum cukup 2. Berarti ini masih masuk pada interval X dari 0 sampai 2 pi. Kita cari lagi nilai X1 yang lain. Sekarang untuk K sama dengan 1, maka X1 sama dengan 4 pi per 3 dikurang 1 kali pi. X1 sama dengan 4 per 3 pi. Nah ini 1 kita ubah menjadi penyebutnya per 3. Pikir bilangan berapa di atas 3 ini, atau pembilangnya yang kalau kita bagi 3 hasilnya 1. Ya tentu 3 ya, 3 bagi 3 kan 1. Jadi 4 per 3 pi dikurang 3 per 3 pi. Kemudian 4 kita kurangkan pembilangnya. 4 kurang 3 kan 1, berarti 1 per 3 pi.
apakah ini masih memenuhi? Ya tentu masih ya, karena batasnya dari 0. Nah ini 0,1/3 itu kan 0, berarti masih berada di dalam interval X, jadi ini masih memenuhi. Karena masih memenuhi, kita lanjut lagi untuk mencari nilai X1 yang lain. Kita coba lagi untuk nilai K sama dengan 2. Untuk nilai K sama dengan 2, kita peroleh X1 sama dengan 4pi/3 kurang 2 dikali pi. Kita peroleh X1 sama dengan 4pi/3 kurang 2pi ini kita ubah penyebutnya juga dalam bentuk 3, karena kan tidak mungkin kita mengurangkan pecahan ini kalau penyebutnya belum sama. Jadi 2pi kita ubah penyebutnya supaya ada 3-nya, lalu kita pikir bilangan di atasnya atau penyebut pembilangnya. Kalau dibagi 3 hasilnya 2, berapakah bilangan itu? Ya betul, 6 ya. 6 bagi 3 kan 2, jadi 6/3pi. Sekarang karena penyebutnya sama, kita bisa langsung kurang pembilangnya. 4pi kurang 6pi min 2pi, jadi min 2pi/3. Nah karena hasilnya minus sementara batas intervalnya positif, maka ini tidak memenuhi. Untuk nilai K sama dengan 3, pasti hasilnya juga negatif. Jadi kita tidak perlu lagi melanjutkan untuk nilai K sama dengan 3 dan seterusnya, karena sudah pasti akan menghasilkan nilai X1 yang tidak memenuhi. Jadi kesimpulannya, himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri. Tan dalam kurung pi kurang X tambah akar 3 sama dengan 0 untuk batas interval X dari 0 sampai dengan 2pi adalah, nah kita lihat saja mana yang nilai-nilainya tadi memenuhi. Ada 2, 4/3pi dan 1/3pi. Jadi anak-anak, demikianlah penjelasan bagaimana jawaban untuk soal nomor 3 ini.